Seorang pria yang bekerja sebagai penulis manga harus merasakan tragedi yang mengerikan, dan itu membuat kehidupannya berubah secara drastis. Cerita ini dimulai ketika seorang pria bernama Yamashiro Keigo, yang mana dia sedang berada di sebuah tempat studio pembuatan manga. Dia kerja sebagai asisten dari mangaka terkenal. Kemudian seorang pria yang merupakan bos dari Yamashiro itu meminta bantuan kepada para asistennya, yang mana dia meminta agar ada yang menggambarkannya sebuah sketsa rumah besar. Para asistennya tidak ada yang mau melakukannya karena mereka sangat sibuk, tapi disinilah Yamashiro mengajukan diri untuk mengerjakan permintaan tersebut. Yamashiro menemukan rumah besar yang hendak dia gambar. Dia berhenti dan mulai untuk menggambar sketsa rumah tersebut. Tapi beberapa saat kemudian sebuah suara terdengar, yaitu suara dari seorang pria, yang mana pria ini merupakan tetangga dari rumah yang dia gambar. Pria ini meminta kepada Yamashiro untuk mematikan musik yang cukup keras. Musik tersebut berasal dari rumah yang digambar Yamashiro. Yamashiro berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya bukanlah pemilik rumah tersebut. Tapi pria itu tidak peduli, serta dia mengancam kalau akan melaporkan ke polisi, dan dia pun kembali ke dalam rumahnya. Yamashiro yang merasa tidak enak dan juga dia merasakan kerepotan jika pria yang tadi melaporkan ke polisi. Maka dari itu dia pun memutuskan untuk memasuki rumah tersebut dan mencoba memberitahukan ke pemilik rumah itu agar setelan musik dimatikan atau dikecilin. Yamashiro mencoba untuk menekan bel rumah, tapi tak ada yang keluar sama sekali untuk menyambut dirinya. Maka dari itu dia pun perlahan memasuki rumah tersebut. Rumah yang gelap dan sangat sepi, hanya suara keras musik yang terdengar oleh Yamashiro. Perlahan dengan pasti, Yamashiro menginjakkan kakinya ke dalam rumah itu. Tempat rumah yang gelap dan sangat berantakan, kemudian Yamashiro melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat, yaitu 4 manusia yang telah menjadi mayat. Keempat ini duduk di sebuah kursi dan mereka diikat, serta mayat tersebut memiliki darah berceceran di semua tempat. Yamashiro mulai merasakan sesak dalam pernapasannya. Perlahan dia terjatuh karena tidak sanggup lagi berdiri. Rasa takut yang sangat mengerikan ketika dia melihat mayat itu, dan apalagi ketika dia berbalik ke arah jendela rumah tersebut, Yamashiro dapat melihat pelaku pembunuhan tersebut. Yamashiro yakin kalau dia akan dibunuh, tapi itu semua tidak terjadi. Beberapa saat kemudian polisi menerima laporan tentang pembunuhan tersebut. Maka dari itu polisi datang untuk mengamankan mayat yang tadi. Yamashiro sebagai tersangka atau saksi dalam kejadian pembunuhan tersebut, Yamashiro dibawa di ruang interogasi. Dan dia ditanyai mengenai apa yang terjadi di lokasi kejadian tersebut. Yamashiro juga tidak mengakui kalau dia melihat pelaku pembunuhan itu ketika dia ditanyai mengenai hal tersebut. Polisi tidak mendapatkan informasi yang berguna dan mereka juga tidak bisa menahan Yamashiro. Maka dari itu mereka melepaskan Yamashiro. Yamashiro sampai di rumahnya. Dia disambut oleh istrinya yang khawatir. Tapi Yamashiro menghiraukannya. Dia langsung menuju ruang kerja tempat dia membuat manga. Dan dia langsung menggambar manga yang mana isinya merupakan apa yang baru saja dia lihat, yaitu kejadian pembunuhan. Selanjutnya polisi menemukan seorang tersangka yang patut dicurigai atas pembunuhan yang terjadi. Tersangka ini merupakan seorang pria yang bernama Henmi, berusia 50 tahun. Alasan dia menjadi tersangka dikarenakan dahulu dia pernah melakukan pembunuhan terhadap 4 orang satu keluarga, sewaktu dia berumur 16 tahun. 2 detektif yang menginterogasi Yamashiro datang untuk mendatangi si Henmi. Selanjutnya si Henmi dibawa ke ruang interogasi. Dan pria itu langsung saja mengakui kalau dialah yang melakukan pembunuhan tersebut. Detektif ini mempunyai keraguan kalau pria inilah yang melakukan pembunuhan tersebut. Tapi itu semuanya sudah diputuskan oleh atasannya, bahwa kasus pembunuhan ini telah dipecahkan dan penyelidikan telah selesai. Beberapa tahun kemudian, seseorang pria berjalan. Pria ini merupakan seorang pembunuh berantai yang waktu itu dilihat oleh Yamashiro. Kemudian datanglah sebuah mobil.
Karena kasihan melihat pria ini yang di dalam mobil tersebut mencoba untuk memberikan tumpangan kepadanya. Langsung saja pria pembunuh ini menyetujui saran tersebut. Dia masuk ke dalam mobil itu dan melihat kalau di dalam mobil tersebut memiliki 4 orang dalam satu keluarga. Beberapa saat kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi, yaitu mobil yang ditumpangi si pembunuh tersebut jatuh ke jurang, dan orang yang di dalam sudah tewas. Sepertinya mereka dibunuh sebelum mobil tersebut terjatuh ke dalam jurang. Ternyata pria yang menumpang tadi adalah pembunuhnya. Polisi sudah berdatangan ke lokasi kejadian. Di sini 2 detektif waktu itu kembali untuk memeriksa hal tersebut. Senjata pembunuhan itu ditemukan oleh salah satu detektif. Temannya yang satu heran, bagaimana dia tahu di mana letak disembunyikannya barang bukti tersebut. Kemudian dia memberitahukan kepada temannya bahwa dia mengetahui karena membaca manga. Selanjutnya dia menunjukkan manga tersebut dan jelas saja kejadian yang terjadi dengan mobil itu sangat sama persis dengan cerita yang dia baca. Dan penulis manga itu adalah Yamashiro Keigo yang pernah mereka interogasi waktu itu. Mereka curiga kalau pembunuhan yang terjadi ada hubungannya dengan Yamashiro. Alasan mereka sangat dimaklumi. Kedua detektif itu memutuskan untuk mengunjungi Yamashiro. Yamashiro sekarang menjadi sangat sukses karena manga yang dia tulis baru-baru ini. Dulu dia yang tinggal di apartemen kecil, sekarang rumahnya sangat mewah. Itu terbukti ketika kedua detektif itu datang berkunjung ke rumah Yamashiro. Yamashiro menyambut mereka dengan sangat ramah. Tidak ada rasa curiga sama sekali. Detektif itu menanyakan tentang kejadian pembunuhan di pegunungan waktu itu. Dan dia juga menunjukkan foto para korban. Manga yang dibuat Yamashiro sangat persis dengan kejadian yang baru saja terjadi. Tapi Yamashiro menjawab tidak tahu mengenai hal itu. Dan selanjutnya, detektif tersebut menanyakan siapa model dari karakter pembunuh yang ada di manga tersebut. Yamashiro sempat tertegun sebentar. Dan dia menjawab bahwa itu semua adalah karakter original yang dia buat. Detektif itu masih merasa curiga kalau Yamashiro masih menyembunyikan sesuatu. Tapi karena tak ada bukti yang kuat hubungan antara pembunuh berantai dengan Yamashiro, maka dari itu detektif tersebut pun pergi. Detektif tersebut tidak bisa memaksa Yamashiro lebih jauh. Di malam harinya, Yamashiro mencoba untuk mencari tempat refreshing dari kelelahan kerjaannya sepanjang hari. Selama dia minum bir, Yamashiro didatangi seorang pemuda dengan rambut pirang. Yamashiro kaget dan tak percaya karena yang datang adalah sang pembunuh berantai. Yamashiro dia tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Dia sangat takut. Di sini pembunuh itu memperkenalkan namanya sebagai Marojumi. Dan dia juga mengakui kalau dia telah mewujudkan pembunuh yang nyata seperti di adegan manga yang dibuat Yamashiro. Selanjutnya, pembunuh berantai tersebut membisikkan sesuatu kepada Yamashiro. Bisikan itu merupakan sebuah kelanjutan jalan cerita dari pembunuhan yang ada di pegunungan waktu itu. Keesokan harinya, kepolisian mendapat sebuah kabar, yaitu pemeriksaan barang bukti waktu itu telah selesai. Dan hasil penyelidikannya, barang bukti itu tersebut merupakan pisau yang dilakukan untuk pembunuhan keluarga yang pertama. Salah satu detektif tersebut, dia tidak terkejut dengan hasilnya, dikarenakan dia sudah membaca di manga yang baru terbit. Ternyata apa yang dibisikkan pembunuh berantai tersebut kepada Yamashiro adalah mengenai hal ini. Selanjutnya, pria bernama Henmi, yang mana pria ini dituduh sebagai pembunuh berantai, telah dinyatakan tidak bersalah dan dia akan dibebaskan. Karena senjata pembunuh ditemukan, jadi tidak mungkin si Henmi pelakunya. Karena ketika dia di penjara, ternyata masih terjadi pembunuhan dan itu dilakukan oleh pelaku yang sama. Beralih ke Yamashiro, dia sedang berada di sebuah parkiran mobil bawah tanah. Yamashiro bersama istrinya hendak pulang ke rumah. Di sini Yamashiro bertemu dengan pembunuh berantai tersebut. Yamashiro dengan cepat bergegas untuk masuk ke dalam mobilnya. Dia takut dan tak ingin membahayakan istrinya tersebut. Istrinya heran dengan perilaku Yamashiro. Maka dari itu Yamashiro memberitahukan semuanya. Dan dia mengatakan kalau laki-laki tadi merupakan seorang pembunuh berantai. Dan dia juga mengaku waktu kejadian waktu itu, dia melihat pembunuh sebenarnya. Selanjutnya, Yamashiro merasa kalau ini berkelanjutan, itu akan semakin menjadi kacau. Maka dari itu, Yamashiro akan memutuskan untuk berhenti dalam pembuat manga.
Karena setiap kali dia membuat manga, dan keesokan harinya adanya kasus pembunuhan yang sama seperti cerita yang dia buat. Selanjutnya, Yamashiro memutuskan untuk mengakui semuanya kepada polisi. Akibat dari laporan Yamashiro, seluruh jajaran polisi mulai bergerak untuk menangkap pembunuh tersebut dengan menyusuri semua latar belakang pembunuh itu. Yamashiro yang sedang berada di pusat perbelanjaan, dia malah didatangi sang pembunuh berantai. Dia mempertanyakan kenapa serial manga itu dihentikan, dan pembunuh itu beranggapan kalau Yamashiro menikmati membunuh keluarga 4 orang walaupun itu dalam manga. Tapi Yamashiro membantah itu semua, dan Yamashiro mengatakan kalau dia telah melaporkannya ke polisi. Selanjutnya, salah satu detektif menemukan sebuah petunjuk mengenai si pembunuh berantai itu. Maka dari itu, keesokan harinya dia pergi menjumpai Yamashiro untuk menanyakan petunjuk yang dia temukan. Mereka berdua berdiskusi mengenai asal-usul dari si Marojumi, si pembunuh berantai. Dan mereka berhasil mendapatkan kesimpulan bahwa Marojumi merupakan berasal dari sebuah kultus berbahaya yang berasal dari desa Kujiu. Detektif itu berhasil mendapatkan sebuah info yang berguna. Selama perjalanan pulang, detektif tersebut dikejutkan seorang pemuda. Tapi detektif tersebut tidak dapat melihatnya karena sangat gelap. Tapi ketika dia berbalik, ternyata si Henmi yang merupakan tersangka pembunuhan waktu itu dan telah bebas berdiri di depannya dengan menggenggam sebuah pisau. Dan dalam sekejap, pisau itu ditusukkan ke detektif tersebut. Karena rasa terkejut, membuat detektif tersebut tidak dapat beraksi. Walaupun begitu, detektif itu mencoba untuk melawan, tapi itu sia-sia karena tusukan pisau sangat menyakitkan dan membuat dia sudah tidak memiliki tenaga apapun. Dan akibatnya, detektif tersebut mati. Mendengar kematian detektif tersebut membuat Yamashiro memiliki rasa bersalah. Maka dari itu dia mencoba untuk membuat seri terakhir dari manganya. Padahal dia sudah tidak berniat lagi membuatnya. Tapi seri terakhir dari manga yang dibuat Yamashiro sangat berbeda dari seri sebelumnya. Pasalnya, isi dari manga itu adalah di mana korban selanjutnya merupakan penulis manga itu sendiri, yaitu Yamashiro. Di sini, Yamashiro mencoba untuk membuat sebuah jebakan karena pembunuh berantai itu akan melakukan tindakan pembunuhan seperti adegan manga yang ditulis Yamashiro. Kemudian Yamashiro melakukan persiapan dengan keluarganya. Dia dilapisi dengan sebuah rompi anti peluru, serta sudah banyak polisi yang menunggu di rumah Yamashiro. Demi menangkap pembunuh berantai tersebut, dia rela menjadikan keluarganya dan dirinya sebagai umpan. Sesaat kemudian, pembunuh berantai itu tak kunjung datang, tapi pembunuh berantai itu malah menelpon Yamashiro. Di sini Marojumi, si pembunuh berantai, mengatakan kalau dia tidak akan membunuh keluarga Yamashiro, karena Yamashiro bukanlah keluarga 4 orang yang bahagia, karena Yamashiro dan adiknya bukanlah saudara kandung. Tapi Marojumi juga akan melakukan pembunuhannya, tetapi pada seorang keluarga 4 orang yang asli. Yamashiro bingung siapa yang asli tersebut. Dia mencoba untuk meminta penjelasan kepada Marojumi, tetapi pembunuh berantai itu telah mematikan teleponnya. Yamashiro mencoba untuk menelepon istrinya dan dia bertanya mengenai anaknya. Dan ternyata yang di dalam kandungan istrinya merupakan 2 anak kembar. Yamashiro sadar bahwa keluarga yang asli merupakan keluarga dirinya dan istrinya. Dia pun langsung bergegas untuk menyusul istrinya. Sesampainya dia di apartemen tempat istrinya berada, ternyata ketika Yamashiro mencoba untuk membuka pintu, dia dikejutkan oleh sebuah tusukan pisau ke tangannya. Marojumi, pembunuh itu telah menunggu Yamashiro. Tak hanya itu, Yamashiro ditusuk di perut dan dia digeret paksa menuju rumah Yamashiro. Dan selanjutnya, istri Yamashiro kaget melihat suaminya yang telah terkapar tak berdaya dan bersimbah darah. Istrinya berusaha untuk menekan luka Yamashiro agar darahnya tidak banyak keluar. Kemudian Yamashiro menyuruh istrinya melarikan diri jika ada kesempatan. Tapi di sini Marojumi mendengar perkataan tersebut. Dia pun bergegas ke istri Yamashiro dan langsung menusuk kakinya. Istrinya pun menjerit-jerit kesakitan. Yamashiro berusaha untuk menghentikannya, tapi itu tidak bisa karena berdiri saja dia sangat kesusahan.
Yamashiro mengatakan bahwa dia harus dibunuh lebih dahulu karena di dalam cerita manga itu Yamashiro mati terlebih dahulu. Morojumi mulai mendekati Yamashiro dan dia pun mulai menusukkan pisau itu ke dada Yamashiro. Ketika dia mulai menekankan pisau itu, ternyata itu tidak mempan karena Yamashiro telah dilapisi rompi anti peluru. Akibat dari itu, pisau yang dipegang Morojumi terpeleset dan jatuh. Yamashiro melihat inilah kesempatan dirinya untuk membunuh Morojumi. Maka dari itu, Yamashiro dengan cepat mengambil pisau yang jatuh tadi dan langsung menusuk ke perut Morojumi. Yamashiro berusaha untuk menjatuhkannya. Itu bukanlah sesuatu yang gampang, tapi pada akhirnya Yamashiro berhasil melumpuhkan Morojumi. Yamashiro yang berada di atasnya langsung menusukkan pisau ke dada Morojumi. Dan akhirnya Morojumi itu tak bisa melawan, dia pun lemas tak berdaya. Beberapa saat kemudian polisi telah datang. Dia melihat Yamashiro hendak membunuh Morojumi. Detektif itu berusaha untuk menghentikannya, tapi Yamashiro tidak menanggapi hal tersebut. Ketika Yamashiro hendak membunuh Morojumi, dengan terpaksa, detektif itu menembakkan sebuah senjata api ke tubuh Yamashiro. Yamashiro langsung jatuh dan pingsan. Akhir dari cerita ini, Yamashiro yang ditembak ternyata masih hidup dikarenakan dia memakai rompi anti peluru. Tapi dia memiliki luka yang banyak, maka dari itu dia dirawat di rumah sakit. Sedangkan Morojumi dia berhasil ditangkap dan dia mengakui semua kejahatannya. Dan hubungannya dengan si Henmi merupakan asisten dirinya. Dan juga Morojumi lah yang menyuruh si Henmi untuk membunuh detektif Sedai waktu itu. Oke, terima kasih karena telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.